Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar Moms di sore hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya. Ini mungkin beberapa dari Moms ada yang sudah kembali beraktivitas, siapa yang sudah kembali bekerja, atau mungkin tetap di rumah tapi menemani putra dan putrinya yang masih bersekolah dari rumah. Hari ini kembali lagi kita di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Hari ini kita spesifik akan membahas tentang operasi sesar ya. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang timbul pasca operasi sesar. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Rino Bonti Trihatma Shanti SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Sammeri Wijaya. Nanti ini Moms boleh langsung bertanya ya, pertanyaan-pertanyaan seputar operasi sesar atau mungkin akan menjalankan operasi sesar atau permasalahan yang timbul setelah melakukan operasi sesar. Langsung saja ditanyakan. Beberapa pertanyaan sudah masuk tentunya di feed Mother and Baby dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti akan kita bacakan. Kita akan langsung ya terhubung dengan Dokter Bonti ya melalui akun Instagram dari Sammeri ya kita ya hari ini ya. Baik. Dan sekarang ini saya lagi di kantor di markasnya Mother and Baby ya. Oke, kita akan mencari Dokter Bonti melalui Instagram Sammeri ya. Ya, sepertinya belum. Tapi Moms boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan saya langsung tanyakan kepada Dokter Bonti ya. Sammeri. Sebentar ya Moms. Oke. Masih kita tunggu. Ya. Apa sih permasalahan yang mungkin Moms rasakan pasca operasi sesar? Saya sendiri dulu di saat melahirkan juga menjalani operasi sesar. Yang masih kerasa tuh sampai sekarang di saat anak saya juga usianya sudah remaja. Rasanya tuh kayak masih di area bekas operasi itu. Rasanya tuh masih kayak mati rasa, kayak kebas gitu mungkin istilahnya kali ya. Sakit enggak, udah gak merasakan rasa sakit, tapi rasanya tuh masih kebas, kayak mati rasa gitu. Mungkin Moms juga ada yang mengalami itu. Atau bahkan juga tadi saya sudah baca beberapa pertanyaan yang masuk, ada yang bilang gini, aduh saya tuh bekas operasi sesarnya sakit karena suka disendang-tendang sama si kecil saat menyusui. Atau rasanya tuh gremet-gremet gitu bekas operasi sesarnya. Atau ada juga yang permasalahan yang timbul adalah keloid. Nah, akan kita bahas bersama dengan Dokter Bonti. Sebentar saya akan coba menghubungi Dokter Bonti lagi. Ya, sepertinya belum. Baik, gak apa-apa Moms, disiapkan dulu aja pertanyaannya ya Moms ya. Jadi nanti begitu Dokter Bonti sudah berhasil kita hubungi, akan langsung kita tanyakan. Ini udah ada yang bertanya nih, akan tetap ada pendarahan gak sih Moms abis operasi sesar dari Gaby bertanya itu. Wah, nanti ini pertanyaan yang bagus sekali, akan saya langsung tanyakan kepada Dokter Bonti. Karena ini setelah menjalankan berapa lama, mungkin kalau masih ada pendarahan, apakah itu bermasalah atau tidak. Nanti akan kita tanyakan ya. Atau mungkin juga ada yang ini bekas operasi sesar, jahitannya ada yang terbuka. Pernah loh Moms ada kejadian seperti itu. Nah, nanti akan kita langsung tanyakan kepada Dokter Bonti ya. Ya, sebentar sambil kita tunggu Dokter Bontinya, mungkin masih ada pasien kayaknya ya. Oke, masih belum, gak apa-apa, nanti kita kumpulin dulu pertanyaannya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan kita siapkan boleh ditanyakan sekarang juga boleh, nanti akan saya langsung tanyakan. Ini menarik sekali sih, pendarahan di saat setelah operasi sesar. Setelah berapa lama kalau boleh tahu Moms Gaby ya? Atau baru akan menjalani operasi sesar. Mungkin juga ada pertanyaan, ini pemulihannya berapa lama ya setelah operasi sesar? Apakah saya bisa langsung jalan setelah menjalani operasi sesar? Ada yang, aduh saya 1 hari masih gak bisa jalan. Ada yang setelah berhari-hari masih susah. Ada juga yang setelah operasi sesar saya langsung jalan. Saya ingin menyapa juga ada Umi Fiza. Hai Umi Fiza. Ada Fatimah Dewi Ayuni. Saya pos sesar 2 kali dengan selisih 4 tahun. Kalau mau lanjut anak ketiga aman nggak ya? Sesar ketiga kalinya. Wah, ini pertanyaan menarik. Atau mungkin ada pertanyaan, saya anak pertama operasi sesar. Ini setelah 2 tahun merencanakan untuk kehamilan yang berikutnya. Apakah nanti saya tetap harus melakukan prosedur operasi sesar saat melahirkan atau saya bisa melahirkan secara normal? Nah, nanti juga bisa kita tanyakan kepada Dokter Bonti ya. Ya.
Sebentar ya, saya coba cari lagi. Semoga sudah bisa terhubung bersama dengan Dokter Bonti. Iya, sepertinya belum ya Moms ya. Nggak apa-apa, kita tungguin ya. Oke, ini pertanyaan yang masuk akan saya bacakan lagi. Ini ada lagi dari Ervina 868. Perlu periksa ke dokter nggak ya kalau bekas sesar masih suka nyeri? Baby 7 bulan, anak kelima. Oh, Moms Ervina, ini 5 anaknya apakah melalui operasi sesar atau tidak? Tadi saya juga sempat cerita waktu itu saya operasi sesar, anak saya sekarang sudah remaja, tapi sampai sekarang tuh rasanya bekas luka operasi sesar sih sakit enggak, tapi tuh rasanya kayak kebas, kayak mati rasa gitu. Nah, apakah Moms juga merasakan hal yang sama? Ini ada Sakinah Hab. Saya baru 6 bulan pos sesar terus langsung hamil lagi. Kemudian tiba-tiba ada keloid, apakah bahaya? Nanti akan saya tanyakan kepada Dokter Bonti ya. Semoga Dokter Bonti sudah bisa dihubungi. Iya. Baik, sepertinya belum. Gak apa-apa ya Moms, kita tunggu ya. Oh, ini sudah. Baik. Oke. Nanti akan siap-siap ya. Oh, anak keempat dan kelima sesar kalau tadi kata Ervina. Nanti akan saya tanyakan lagi, saya baca lagi. Hai Dokter Bonti, selamat sore. Halo Mbak Novita. Baru selesai praktek ya Dok? Enggak, ini tadi agak-agak gaptek soalnya. Gak apa-apa dokter. Baik, Dokter Bonti terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Mother and Baby berbincang-bincang dengan Dokter Bonti. Ini pertanyaan banyak sekali yang masuk ingin menanyakan soal operasi sesar. Mungkin pertanyaan pertama dulu kali ya yang saya tanyakan sebelum kita mulai membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebenarnya prosedur atau itu tuh kenapa sih sampai melahirkan harus dilakukan operasi sesar tidak normal? Nah itu dulu, apa biasanya yang menyebabkan oh ini memang udah harus langsung melalui prosedur operasi sesar? Oh, jadi indikasi-indikasi sesar ya? Ya. Memang biasanya kan ibu-ibu pengennya sih cita-citanya lahir normal ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita harus sesar. Ya, betul. Yang pertama misalnya yang ada indikasi sesar yang absolut, jadi harus sesar, nggak bisa enggak. Ya, nggak bisa tawar-menawar ya? Ya, tidak bisa tawar-menawar. Misalnya dia plasentanya di bawah, ya ari-arinya di bawah menutupi jalan akhir. Iya, benar. Harus disesar, nggak bisa lewat bawah, nggak bisa lewat normal. Kedua, misalnya kelainan posisinya bukan kepalanya di bawah, namun misalnya bokongnya yang di bawah, jadi maaf pantatnya duluan, atau dia posisinya melintang sehingga nggak bisa lahir normal. Kalau posisi sungsang ya pantat di bawah, dahulu sih kita biasanya melahirkan normal, cuman ternyata outcome bayi-bayinya itu tidak sebaik kalau lahir sesar, karena kan kadang-kadang mungkin kepalanya nyangkut, jadi morbiditas atau angka kesakitan babynya lebih rendah kalau melahirkan normal kalau janin sungsang ya. Terus misalnya terjadi hal-hal emergency seperti darah tinggi, preeklamsi, kejang. Itu terus akhirnya dilakukan sesar ya. Ketuban pecah dini sehingga air ketuban nggak apa-apa, mari kita lanjutkan. Semoga aman. Iya. Dokter Bonti. Dokter. Ya. Sepertinya sinyal ya. Sebentar ya, Moms. Ya, udah, baik. Ya? Lanjut lagi, dokter. Gak apa-apa, kita lanjut lagi, dokter. Oke. Tadi sampai yang gawat janin ya? Iya, gawat janin. Iya. Ya, karena gawat janin. Nah, itu yang absolut harus kudu ya, harus sesar. Di luar itu ada yang indikasi relatif ya, jadi masih bisa mungkin dicoba normal. Misalnya pada bekas sesar kita coba normal asal syarat-syaratnya memenuhi gitu ya. Terus misalnya indikasi sosial, misalnya dia menikah sudah 10 tahun, baru hamil ini dengan bayi tabung, usianya sudah agak lanjut, bisa aja itu sih lahir normal. Tapi kan bisa terjadi sesuatu kalau lahir normal kan persalinannya prosesnya panjang. Apakah mau disesar aja supaya lebih cepat dan lebih segera lahir gitu tanpa risiko, itu namanya indikasi relatif gitu.
Oke, dokter, satu pertanyaan sebelum saya mulai membacakan pertanyaan yang masuk. Biasanya permasalahan apa yang timbul pasca operasi sesar yang paling sering terjadi deh, dok? Yang paling sering, jadi gini, Ya, biasanya kalau komplikasi, namanya operasi kan pasti ada, kadang-kadang ada komplikasi, ada resiko, ya, tapi sebenarnya sih jarang terjadi ya. Nah, kalau yang terjadi segera setelah operasi, misalnya infeksi pada luka operasinya, ya, atau ya, perdarahan pada luka operasinya, itu yang terjadinya segera gitu ya. Tapi ya kita ya. dengan prosedur yang udah kita lakukan selama ini sih, insya Allah hal-hal tersebut jarang, walaupun bisa saja Ya. terjadi. Gitu. Itu aja Oke, sih. Dokter Bonti, langsung saja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Buat moms yang baru saja bergabung, kita masih ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang timbul pasca operasi sesar bersama dengan Dokter Rino Bonti Trihatmasyanti SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi klinik Sameri Wijaya. Ini pertanyaan yang menarik masuk paling pertama. Akankah tetap ada pendarahan setelah moms habis operasi sesar? Ya. Oh, maksudnya darah nifas ya, itu mungkin ya. Kalau darah nifas kan Ya, memang normal terjadi setelah setiap wanita melahirkan, biasanya sampai dengan 10 hari, tentu dengan jumlah ya. yang wajar ya. Nah, kalau perdarahan ya beda lagi. Perdarahan itu salah satu resiko yang komplikasi yang bisa terjadi, itu harus ditata laksana khusus. Tapi kalau darah nifas tentu normal terjadi. Oke, jadi tetap terjadi ya. Pertanyaan berikutnya dari Fatima _ Yuni. Saya sesar 2 kali dengan selisih 4 tahun. Kalau mau lanjut lagi anak ketiga, aman nggak ya kalau sesar 3 kali, dokter? Ya, itu kita saat ini banyak sih ya sesar sampai 3 kali, 4 kali. Tergantung riwayat sesar sebelumnya. Apakah Ya, saat sesar yang terakhir itu kondisi rahim masih bagus, masih ya, tebal, tidak terjadi perlengketan yang hebat. Nah, itu tentu masih bisa dilakukan kehamilan dan sesar lagi. ya. Jadi bisa aja ya dokter itu Bisa dilakukan ya. aja. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Jaraknya berapa lama sih sebaiknya dokter dari anak, maksudnya setelah kita melakukan operasi sesar yang sebelumnya, sebelum kita operasi sesar lagi, dok? Ya, ya sebenarnya yang paling ideal mungkin 2 tahun ya, karena sekaligus menyelesaikan ASI pada anak kakaknya gitu. Ya, ya. Oh, idealnya 2 tahun ya. Kalau zaman dulu kan Ya. kita tahu paling nggak 4 tahun katanya ya dok ya. Kalau sekarang nggak ya, idealnya paling nggak 2 perlu tahun. sampai 4 tahun, iya. Iya, jadi sekarang udah bisa lebih cepat lagi ya. Jadi kalau moms ingin memberikan adik nih kepada si kakak setelah melakukan operasi sesar yang pertama, paling tidak jaraknya 2 tahun untuk menyelesaikan masa ASI dulu ya dokter ya. Iya, betul. Oke, dari Ervina 868, perlu periksa ke dokter nggak ya kalau bekas sesar masih suka nyeri? Sekarang babynya udah 7 bulan, anak kelima, anak keempat dan anak kelima sesar. Berarti sudah sesar 2 kali ya. Ya, Ya, memang kadang-kadang bekas operasi sesar umumnya sih 1 bulan tuh udah nggak ya, nyeri ya. Cuman mungkin kadang-kadang prolong itu biasanya karena perlukaan atau riwayat sesarnya itu misalnya terkena persarafan di daerah kulit ya. ya. Kalau persarafan di daerah kulit itu kan penyembuhannya lama ya, regenerasi saraf itu kan lama. Jadi mungkin kadang-kadang beberapa bulan tuh masih suka celkit-celkit gitu ya. Tapi sebenarnya Iya. bukan, tapi itu sebenarnya sesuatu yang aman, kecuali nyerinya itu hebat Oke. sekali ya, Ya. sampai tidak tahan, nah kita periksakan. Tapi kalau cuman nyeri sedikit-sedikit hilang timbul sih, itu kemungkinan dari persarafan di kulit. Oke. Nah, dokter, ini pertanyaan berikutnya dari Ayu_Singa. Pernah kena preeklamsia habis sesar. Sekarang lagi hamil anak kedua, jaraknya 4 tahun dari anak pertama. Cara supaya tidak kena preeklamsia lagi nih setelah operasi sesar yang kedua. Gimana ya? Mungkin kali ada rasa trauma jadinya ya, dokter ya. Iya. Ya, preeklamsi itu memang kita bisa usahakan dicegah agar tidak terulang lagi, tapi ya, tidak belum tentu 100% berhasil ya. Jadi sejak awal hamil muda kita sudah meminum suplemen-suplemen antioksidan, pengencer darah dan segala macam, lebih suplemen dan vitaminnya itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang
hamil normal, tidak ada riwayat preeklamsi. Harus Iya. dikonsultasikan kepada dokternya, mengatakan bahwa ada riwayat preeklamsi, sehingga penata laksananya lebih khusus, gitu. Obat-obatannya lebih banyak ya, Oke. obat-obatan untuk mencegah preeklamsi berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Sakinah. Dok, saya baru 6 bulan posesar, terus langsung hamil lagi dokter. Kemudian tiba-tiba ada keloid. Apakah bahaya? Nah, ini pertanyaan keloid juga beberapa kali muncul nih. Seperti ada yang pernah operasi sesar pertama, enggak keloid. Operasi sesar kedua keloid. Operasi sesar ketiga enggak keloid. Nah, ini gimana ya dokter? Tadi yang pertama dia udah hamil lagi pas 6 bulan ya? Iya, 6 bulan posesar terus langsung hamil lagi, terus sekarang tiba-tiba ada keloid. Apakah bahaya? Ya, 6 bulan posesar hamil lagi, ya kan sudah rizkinya ya. Ya pokoknya kita kontrol secara teratur. Nanti pada umur kehamilan sudah cukup bulan ya langsung kita harus sesar lagi, karena kan Harus sesar lagi ya. dekat, ya. Nah, kalau keloid berarti ibu tuh bakat keloid ya. Nanti saat sesar berikutnya, keloidnya kita akan angkat saat operasi, kemudian kita kasih suntikan pencegah keloid, dan setelah itu perawatan lukanya pakai krim-krim anti keloid itu sampai 3-6 bulan harus dipakai terus supaya keloidnya harus tidak rajin muncul ya. lagi. Nah, kalau misalnya nih kayak Positing Joe bilang cara menghilangkan atau mengurangi deh paling tidak keloid setelah 1 tahun lebih operasi sesar tuh mungkin nggak sih dok? Kalau iya caranya gimana dok? Ini setelah 1 tahun nih dokter. Iya, ya itu misalnya kita bisa ke konsultasi ke dokter kulit ya. Oleh dokter kulit ya, bisa biasanya ya. disuntik steroid, disuntik dan ada krim-krim dan ada suatu dressing untuk menekan, mengurangi atau mengecilkan keloid tersebut. Gitu. Kalau misalnya ternyata nggak berhasil, ya mungkin tindakan operatif diangkat keloidnya. Gitu. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Reski.Damayanti85. Untuk sekarang operasi sesar tuh bisa sampai berapa kali ya batasnya? Kan kayak ini mungkin ada banyak perubahan ya. Kayak dulu kita taunya zaman yang udah agak dulu dikit tuh paling tidak jaraknya 4 tahun. Tapi ternyata sekarang paling tidak 2 tahun juga sudah bisa dilakukan kembali. Nah, ini untuk berapa kali kita bisa melakukan operasi sesar nih, melahirkan dengan proses sesar? Ya, sebenarnya tergantung. Jadi setiap individu itu penyembuhan lukanya berbeda-beda ya. Seperti ada orang yang bakat keloid, ada yang luka di kulitnya tuh bagus. Jadi dia respons terhadap operasi tuh berbeda. Ada yang operasi sudah 2-3 kali, tapi ternyata hasilnya masih bagus, masih tidak ada perlengketan, dinding rahimnya masih tebal. Itu dia mau sesar sampai 5 kali juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dia baru sesar 2 kali aja, kita lihat wah sudah ototnya perlekatan, kemudian di dalam juga kurang bagus hasil bekas operasinya, mungkin itu dia tidak bisa sesar banyak-banyak gitu. Tapi ini semua tergantung dari pasien. Ya, dok, ya? Gitu. Kenapa? Yang istilahnya scar tissue itu bukan dok? Iya, jadi scar seperti kalau kita lihat aja dari luar, orang kalau jatuh nih lututnya luka, kan ada yang tetap kulitnya bisa tetap mulus lagi, tapi ada juga yang enggak. Lukanya tuh jelek, nonjol. Nah itu berarti dia kan penyembuhan lukanya nggak bagus. Nah itu yang menyebabkan dia nggak bisa sesar berkali-kali gitu. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Nanda. Nanda bertanya, setelah sesar badan udah balik, tapi kenapa tetap ada hanging belly fat ya di atas jahitan? Bisa rata dan kencang lagi nggak sih dokter? Itu sebenarnya kalau misalnya kita ke gym mungkin bisa ya konsultasi dengan PT gitu, harusnya sih bisa. Buktinya kan foto model, artis tuh bisa aja cepet badannya jadi seksi lagi ya. Tergantung usaha niat kita ya. Ya, benar sekali dok. Bisa ya sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lesha Ingri. Kenapa ya setelah setahun sesar sekarang suka tiba-tiba kayak kerasa sakit? Apalagi kalau abis angkat berat atau nyuci atau gendong-gendong anak. Wah, ini permasalahan yang juga lumayan sering muncul. Kenapa ya dok? Padahal udah setahun lebih ini operasi sesarnya. Tapi kan hilang timbul nggak selalu ya. Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang namanya neuropathic pain ya. Jadi nyeri dari pesarafan-pesarafan di otot-otot
perut ya. Jadi kan saat Ya, kita sesar kan otot dinding perut kita insisi ya, di bawahnya ada otot, ada lemak, ada otot. ya. Nah, kemudian ada pesarafan, pesarafan yang mempersarafi kulit. Nah, kalau pesarafan itu kan jaringan yang amat lama beregenerasi. Jadi Ya. kalau dia terjadi penyembuhan yang nggak pas ya, kadang-kadang korslet istilahnya kali ya. Jadi dikit-dikit kadang-kadang Hmm. kencing, sakit, tapi kan habis itu hilang lagi. Ya Iya. nggak apa-apa sih kalau misalnya ternyata nggak terlalu menyakitkan gitu. Nah, saya jadi bertanya, tadi saya sempat curhat sama moms juga. Kalau saya, karena saya juga dulu melalui melahirkannya, proses melahirkannya dengan operasi sesar, ini anak saya udah remaja, tapi sampai sekarang di tempat bekas jahitan operasi sesarnya tuh rasanya kayak masih kebas-kebas gitu loh, dokter. Nah, itu berarti persarafannya nggak belum balik sempurna tuh, Mbak Novita. Berapa lama, dokter? Ini kan anaknya udah Karena remaja, pesarafan dong. kan karena pesarafan itu kan memang sebenarnya dia sulit sekali beregenerasi, nggak seperti kulit kan. Oh, Jadi dia pesarafan gitu. daerah situ berarti nggak bertemu lagi, nggak numbuh lagi, sehingga agak rasanya kebas di situ. Pesarafan di Oke, kulit tersebut. oke. Bahaya nggak, dokter? Enggak, bahaya sih enggak. Kadang-kadang sih kembali, kan ada yang 3 Iya. bulan, 6 bulan ternyata kembali Iya, normal. iya. Tapi ternyata pada kasus ini berarti persarafannya dia tidak menyambung kembali gitu. Ini nggak akan kembali lagi berarti ya, dok ya? Kalau udah remaja ya sekarang anaknya ya. Udah remaja. Berarti ya udah, berarti ya sepertinya sih sudah tidak di daerah situ Nggak saja balik, ya. ya. Betul, betul. Tapi kan tidak berbahaya. Nggak berasa yang lain sih, dok. Cuma kayak kebas-kebas Ya, dan rasanya aneh kebas aja gitu. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Naomi Dotobing. Anak pertama sesar, apakah anak kedua lahirnya bisa normal? Kalau bisa, apa syaratnya? Ini mungkin sama dengan pertanyaan KN.Nina89. Kalau udah pernah sesar, apakah melahirkan selanjutnya akan sesar lagi? Terus sama sakitnya atau akan lebih sakit? Pertama, kalau baru sesar 1 kali, ya, kita masih bisa mencoba saat persalinan berikut untuk melahirkan normal, asal jaraknya tidak terlalu dekat ya, jaraknya tidak terlalu dekat. Jadi misalnya paling tidak 2 tahun ya, dokter ya. Hamil. Ya. Dan syaratnya adalah 1, dia tidak berulang lagi indikasi sesar yang dulu. Misalnya dulu sesarnya karena panggul sempit, bayi terlalu besar. Berarti kalau dia panggulnya sempit, ya tentu akan terpaksa sesar lagi, sudah jelas, ya kan? Tapi kalau misalnya, tapi misalnya dulu sesarnya karena sungsang, sekarang dia nggak sungsang, ya mungkin aja masih bisa dicoba normal. Masih bisa ya? Ya. Asal bayinya tidak terlalu besar, kita lihat ya, bisa dia masuk panggul, kepalanya di bawah, kemudian ketebalan dinding rahimnya juga cukup, yang bekas sesar itu penyembuhannya bagus, yang bisa kita coba tergantung situasi kondisi saat nanti hamil cukup bulan. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya dari Vicky ya. Saya baru sesar sekitar 3 minggu lalu karena anak mulai suka nendang-nendang kalau lagi disusuin. Yang tadinya pakai korset atau breathable, korset yang breathable maksudnya ya. Hanya saat ini hanya saat siang saja dipakainya, lalu malam dibuka. Kini saya selalu pakai tiap saat, bahkan saat tidur. Karena selain membantu menghilangkan sakit punggung, saya juga merasa terlindungi di bagian jahitannya. Saya kasih pembalut untuk menahan, katanya gitu. Namun kalau saya lepas saat mandi atau saya cuci korsetnya, terasa sekali masih sakit lukanya. Karena tendangan atau memang mungkin saya mau berdiri dari posisi duduk bersandar. Apakah itu normal gitu? Takutnya kecanduan pakai korset, katanya. Kan masih 3 minggu pos SC 3 kan, minggu baru 3 ya? minggu. Betul. Belum 40 hari, belum sebulan ya. Ya, jadi sih itu nyeri-nyerinya masih normal karena masih belum 40 hari. Dan memang boleh pakai korset sampai 40 hari. Pertama, supaya tidak goncang-goncang, untuk melindungi juga, supaya kalau kita batuk atau berjalan dan luka operasinya bergerak itu kan kita suka sakit ya. Korset itu membuat fiksasi, jadi tidak sakit gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Umah Ouja. Pernah plasenta previa itu ada pengobatannya atau bisa berubah nggak sih, dok? Mungkin untuk kehamilan berikutnya ya, dokter ya? Oh iya. Ya, plasenta previa itu kan tergantung saat embrio.
berimplantasi di rahim, dia implantasinya di mana? Kalau dia implantasinya di bawah ya akan jadi plasenta previa. Ya, itu tidak bisa kita cegah atau lakukan apapun juga gitu. Kita bisa aja berulang, tapi semoga tidak gitu. Jadi belum tentu terjadi lagi ya dokter ya? Iya, tapi tidak bisa kita cegah ya. Ya, baik. Kalau berikutnya dari Dasledin, dok izin tanya kalau sesar kedua sayatannya di mana ya? Di luka yang lama, horizontal atau vertikal? Dan pertimbangannya apa? Ya di luka yang lama itu kita buang skar lukanya yang lama, mengitari luka yang lama. Jadi tetap di situ. Jadi lukanya tetap satu terus, mau sesar 4 kali, 5 kali. Di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama, cuma satu garis aja. Kalau saya suka bercandanya istilahnya tuh kayak dibuka lagi resletingnya di tempat yang sama gitu ya dokter ya? Iya betul, ada kata bisa pakai resleting enak gitu. Tapi ini nggak bisa ya. Tapi sayatannya akan dilakukan di tempat yang sama untuk operasi sesar yang berikutnya ya? Oke. Ini buat moms yang baru saja bergabung, belum ketinggalan kok moms, kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tentunya tentang permasalahan yang timbul pasca operasi sesar bersama dengan Dr. Rino Bonti Trihatmasyanti SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Sammeri Wijaya. Pertanyaan berikutnya dari MLS DND, ini mungkin baru bergabung ya. Apakah nyeri pasca sesar dapat dialami meskipun bertahun-tahun? Seperti rasa cekit-cekit gitu loh dok, pada posisi tertentu. Ya, itu yang tadi saya pernah singgung ya, yang dibilang neuropathic pain ya, karena dari persarafan yang tidak beregenerasi sempurna kembali ya, jadi kadang-kadang cekit-cekit gitu. Sebenarnya sih lukanya udah sembuh sempurna di otot, dinding abdomennya itu sudah sempurna, kecuali mungkin persarafannya itu yang seperti Mbak Novita juga kadang masih kebas kan. Nah, kalau di mana kita kebas, ternyata di ibu ini agak cekit-cekit gitu. Ya, jadi ternyata hampir sama permasalahannya, tapi ada juga yang bisa cepat dalam berapa bulan, tapi ada juga yang kalau kayak saya kasusnya emang udah nggak balik aja gitu jadinya dokter ya rasanya ya. Benar. Ini ada pertanyaan yang serupa dari Eka Sri Anjarwati. Dok mau tanya kenapa saya habis sesar anak pertama, tulang belakangnya bekas giusan pasca sesar suka terasa nyeri. Ini pertanyaan senada dari Nurma Apsari. 7 bulan pasca sesar di tulang belakang yang bekas suntik anestesi sekitar 1 bulan ini berasa seperti pegal. Kalau tidur terlentang bangun-bangun berasa sakit pegal gitu dok. Mohon pencerahan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Jadi sakitnya di punggung belakang di bekas tusukan spinal ya? Iya. Kalau nggak salah dengar tadi ya? Ya. Jadi saat kita operasi itu kan memang ditusuk namanya biospinal. Nah saat itu kadang terjadi yang namanya spasm muscle, ototnya tuh spasme, ototnya tegang, kram. Bisa juga misalnya saat itu ibunya kaku banget karena rasa takut, dan setelah di spinal itu kan kita tiduran tuh selama sekitar 1 jam. Mungkin saat tiduran juga kita posisinya kurang pas, dari kitanya tetap tegang. Bisa juga si spasme itu menyebabkan nyeri di bekas tusukan spinal. Biasanya sih itu seminggu juga hilang sih ya. Biasanya yang normalnya 7 hari juga hilang. Tapi mungkin kalau misalnya berkepanjangan, bisa saja dikonsultasikan ke dokter, misalnya dokter anestesi atau dokter fisioterapi di rehab medis, di rehab misalnya dengan cara dimasase ya, atau dengan di rehab medis tuh kadang ada suatu alat namanya ultrasound, jadi dia seperti laser atau seperti dipanaskan, seperti diatermi. Nah itu bisa saja sih insya Allah mengurangi keluhan tersebut. Ini untuk kasusnya Nurma Apsari ini sudah 7 bulan, jadi sebaiknya konsultasi ke dokter lagi ya, karena ini sudah 7 bulan, tapi belakangan ini justru merasa sakit dan tidak nyaman. Makin ya, kalau memang keluhannya bertambah lebih baik dikonsultasikan. Ya, sebaiknya dikonsultasikan. Nah, ini ada pertanyaan dari Alvaro 66 Parsaulin. Untuk pola makannya setelah sesar tuh ada nggak dok? Mungkin ini menarik deh, apakah ada pantangannya? Ini mungkin berkaitan supaya luka pasca operasi sesar ini cepat kering. Atau mungkin sempat dulu, kalau zaman dulu ada yang bilang nggak boleh makan seafood, nanti jadinya bekas tempat lukanya akan lama kering, gatal lagi. Nah, itu gimana tuh dok?
Jadi yang pantangan-pantangan zaman dulu itu yang nggak boleh makan protein tinggi itu Iya, sebenarnya justru harus kita apa namanya harus kita kerjakan tuh makan bangsanya yang protein tinggi karena iya, kan kita butuh butuh nutrisi yang baik untuk penyembuhan luka ya kita oke, butuh jangan sampai kita anemia jangan sampai kita HB-nya kurang bener. ya protein kita harus tinggi gizi-gizi harus bagus untuk mempengaruhi supaya penyembuhan lukanya bagus justru kalau kita banyak pantangan nanti penyembuhan lukanya nggak bagus Malah gitu lama ya ya dokter jadi ya. Jadi itu nggak ada tuh justru harus pantangan-pantangan ya. makan dengan gizi yang baik Intinya untuk harus dengan gizi yang baik. Ini pas banget sesuai dengan masa sekarang ini di masa pandemi ini. Kita kan harus membuat daya tahan tubuh kita juga lebih baik dengan salah ya satunya adalah mengatur pola makan yang baik ya dokter ya. ya betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Restu Manggra. Dok, izin tanya ya. Sebenarnya luka sesar itu dikatakan sembuh tuh seperti apa ya? Wah, ini menarik nih. Sembuhnya kalau luka di kulit cepet ya. Biasanya 7 hari sampai 14 hari itu udah Oke. kering. Nah, kalau kita lihat sudah kering, sudah menutup sempurna, berarti luka di kulitnya dan kita udah nggak perih gitu ya. Dicek biasanya kita kena air atau kena alkohol nggak perih ya, berarti itu luka kulit sudah sempurna. Tapi kalau Ya. luka dinding dalam, di otot, di rahim, itu biasanya sembuhnya ya masih 6 sampai 8 minggu lah ya, sekitar Ya, 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 6 ya, sampai ya, ya, 8 minggu, betul. 2 bulanan ya. Ya. Mungkin bisa sampai 3 bulan kalau luka dalam bagian dalamnya gitu. Tapi kalau luka kulit sih cepat, seminggu sampai 2 Sekitar minggu seminggu juga tuh sudah udah ya sembuh. harusnya. Betul Iya. sekali. Ini mungkin ada yang baru bergabung, ada yang bertanya, saya sudah 1 tahun merasakan sakit punggung pasca operasi sesar. Ini sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya, karena tadi dokter Iya. bilang nggak biasanya sih cuma berapa minggu, nggak sampai 1 bulan harusnya bahkan Iya. ya. Jadi Iya, sebaiknya biasanya udah sembuh. dikonsultasikan. Oke, berikutnya, ini pertanyaan yang menarik. Mungkin kita tutup dengan satu pertanyaan ini ya. Dari Ulfa Hatachi. Dok, apakah operasi sesar sangat menyeramkan? Nah, ini menarik nih. Jadi prosedurnya tuh seperti apa? Karena kan banyak yang, aduh aku takut operasi sesar gitu. Apalagi kan kalau operasi sesar tidak bisa didampingi oleh sang ayah gitu kan. Nah, ini Iya. gimana nih, Dokter Bonti? Ya sebenarnya saya juga kebetulan dua-duanya sesar ya anak saya ya. Ah, iya. Eh, Alhamdulillah sih ya mungkin beda-beda setiap orang ya, ambang rangsang orang sama rasa stres orang menghadapi Iya sih. operasi. Ada orang Iya yang sih. mau operasi itu rasanya udah ketakutan sekali ya. Tapi sebenarnya tidak seseram itu ya kan. Setelah kita dibius spinal, kita udah nggak berasa apa-apa kan dari perut ke Iya. bawah. Kemudian setelah bayi lahir kita ketemu dulu sama bayinya, kita Iya. tidak tidur kan, kita sambil ngomong sama dokter, sambil ngobrol. Nah setelah bayinya lahir dan diciumkan ke kita, dipertemukan dengan kita dulu sebentar, bisa juga IMD ya, inisiasi Iya, menyusui iya. Oh, tetap dini. bisa melakukan IMD juga ya dokter ya? Tetap, Ya. baru bisa dia bayinya diangkat, baru dia dikasih obat tidur supaya istirahat. Nah, nanti bangun-bangun sudah di kamar, bisa bertemu dengan bayinya lagi. Nah, Ya. memang beda-beda setiap orang. Pasien saya juga ada yang rasanya enak aja tuh, nggak berasa sakit sama sekali, hari besoknya langsung bangun, langsung jalan. Tapi ambang rangsang pasien kan beda-beda. Ada yang kita kasih obat sama, ternyata sakit sekali juga ada. Iya, betul dok, betul dok. Nah, satu pertanyaan terakhir ini karena ada yang mengalami dan ada yang enggak nih pasca operasi sesar. Setelah kita tadi proses tadi yang dokter ceritakan, kita sudah dipertemukan dengan bayi kita, lalu kita masuk ruang pemulihan, biasanya karena dokter sebelum kita masuk ke kamar. Nah, kenapa dokter ada yang setelah operasi sesar itu menggigil banget, kedinginan, tapi ada juga yang enggak. Nah, itu kenapa tuh dokter? Itu biasanya efek dari obat bius. Iya. Sama ada suatu obat namanya misoprostol yang sering kita berikan untuk supaya memperbaiki kontraksi rahim. Nah, kadang-kadang obat tersebut menyebabkan rasa menggigil, sehingga langsung dikasih selimut yang hangat. Selimut hangat, iya betul sekali. Hangat, ya. Dan kita juga suka kasih obat supaya mengurangi efek menggigil tersebut. Jadi itu tapi ya nggak karena selalu ini. Ya dokter ya? Kenapa?
Nggak Nggak selalu, selalu tergantung tapi regimen dokter anestesi kasihnya apa. Dan tidak semua Oke. pasien juga kita kasih obat yang untuk kontraksi itu. Karena misalnya di kontraksinya bagus ya kita nggak kasih obat itu. Tapi kalau misalnya, kok kontraksinya kurang bagus nih. Baik. Nah, langsung kita kasih obat tersebut. Nah, obat tersebut memang efek sampingnya menggigil. Gitu. Oke, baik. Tapi nggak apa-apa ya dok, itu satu proses yang Nggak normal apa-apa. juga ya dokter ya? Iya, paling juga Bukan sebentar. gejala-gejala dari penyakit yang lain gitu ya dokter ya? Bukan, itu karena efek dari obat tersebut. Gitu. Baik, ini menarik sekali nih, kayaknya obrolannya harusnya lebih panjang lagi, kayaknya nanti di lain kesempatan kita harus atur lagi untuk ngobrol-ngobrol sama Dokter Bonti. Ini ternyata pertanyaan dari para moms mengenai operasi sesar ini banyak sekali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas, jadi tidak bisa dibacakan semuanya. Nanti lain kali kita balik lagi ngobrol ya Dokter Bonti ya. Siap. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Dr. Rino Bonti Trihatmasyanti SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Sameri Wijaya. Nanti mungkin bisa kontak Klinik Sameri Wijaya untuk mungkin berkonsultasi lagi dan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Bonti. Terima kasih banyak dokter atas ilmu yang sudah dibagikan dan waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Terima kasih juga untuk moms yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi ya moms. Nanti mungkin saya janji nih kayaknya satu topik ini harus kita lanjutkan lagi nih, obrolan operasi sesar. Terima kasih semuanya moms yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi, jangan lupa hari Jumat kita punya live Instagram juga, ada family sharing dari keluarga selebriti yang harmonis sekali. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan pasangan ini. Sampai jumpa moms.